Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan nomor induk mahasiswa 2110115120004 dari program Studi Tinggi Geografi Universitas Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas kemampuan berkomunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi ke-10 yaitu Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan pasang surut dalam pelaksanaan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila. Bahkan beliau adalah penggali dan memberi nama dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soeharto. Nah, dalam masa pemerintahan ini diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang pemasyarakat P4. Nah, pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau organisasi masyarakat atau ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Nah, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan. Yang keempat, ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara normatif. Dampak konfliknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Nah, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menjadi drastis. Di sejarah bangsa Indonesia, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, perkembangan Pancasila pada masa kepemimpinan Jepang. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dari kekuatan Jepang. Untuk lebih meyakinkan bahwa bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara Indonesia muncul. Dalam masa tersebut, walaupun ideologi kekuasaan merupakan faktor yang dominan di dalam perkembangan pemikiran pada waktu itu, namun status Pancasila belum menjadi dasar negara dan belum mempunyai kekuatan hukum secara utuh. Yang kedua, perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Nah, dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, dalam periode ini, pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Selain itu, praktek kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. Yang ketiga, perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal. Nah, meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam pembukaan Konstitusi RIS, status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara dan sumber hukum tetap bertahan di dalam periode ini. Bahkan, perkembangan akan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. Keempat, perkembangan Pancasila selama berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, pemikiran tentang 5 dasar negara ada terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, seperti halnya dengan Undang-Undang 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga tidak tercantum. Nah, meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang.
Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia yang di dalamnya telah tertuang dengan luhur. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan Pancasila yang bisa adaptif tak jarang juga dibarengi dengan beberapa tantangan dan faktor penghambat lain yang akan terus berusaha menumbangkan nilai dan norma Pancasila yang pada dasarnya merupakan kultur dan budaya khas bangsa Indonesia. Yang pertama ada ancaman separatis dan disintegrasi bangsa. Dinamika yang memperlihatkan sikap daerah yang menentang pusat dalam politik Indonesia dikarenakan peristiwa pergolakan daerah atau sekarang disebut dengan gerakan separatisme. Gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Mai menyebutkan mikronasionalisme yang ciri-cirinya adalah perlawanan lokal secara spontanitas meski berbeda-beda gejalanya. Namun memiliki satu tujuan, yaitu reaksi terhadap perkembangan keadaan ekonomi, sosial, dan politik buruk yang buruk. Gerakan itu dipengaruhi oleh paham lokal suku-suku tentang Ratu Adil. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Saat ini, era globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia. Nah, pengaruh globalisasi yang dapat merubah mindset atau pola pikir seseorang, masyarakat atau warga negaranya yang mudah dan mau dikuasai oleh negara lain merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, upaya meminimalkan pengaruh negatif ini salah satunya yakni melalui penguatan ketahanan mental ideologis warga negara. Ketahanan ideologi akan tumbuh dalam diri warga negara apabila warga negara tersebut memahami dengan benar apa yang menjadi ideologi negaranya, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap ideologi Pancasila. Yang ketiga, kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila. Kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipertontonkannya konflik antar lembaga menjadi sebuah contoh yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nilai musyawarah, toleransi terhadap sesama dan nilai-nilai lainnya seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif malah tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, menurunnya moralitas kesadaran moral. Rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran moral, maka setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik pada aspek nilai maupun aspek praksisnya, dan pada akhirnya mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam aspek-aspek kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.